Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memulai pelajaran baru kita yang berjudul Seruan Nyaring yang Palsu, mari kita berdoa, tunduk kepala, memohon Rohul Kudus. Bapa di surga, terima kasih banyak atas kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan tentang seruan nyaring yang palsu yang akan melanda dunia ini sebelum terjadi seruan nyaring yang benar. Terima kasih atas nubuatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami teliti, kami pelajari agar kami tahu bagaimana mempersiapkan diri menghadapi satu krisis besar yang sedang menunggu dunia ini sebelum Yesus datang. Terima kasih Tuhan atas jawaban doa kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara pemirsa, kita mempelajari satu judul seruan nyaring yang palsu. Kita sudah mempelajari seruan nyaring yang benar, yang sejati itu terjadi bila mana hujan air sudah dicurahkan. Dan bila mana hujan air dicurahkan, maka dengan kecepatan halilintar, pekabaran 3 malaikat disebarluaskan ke seluruh dunia, berhasil dengan tuntas dan baik. Akan tetapi sebelum itu terjadi, ada yang palsu. Seruan nyaring yang palsu ini mendahului yang benar, yang sejati. Bagaimana itu peristiwanya itu? Seruan nyaring yang palsu. Seruan nyaring sejati, seruan nyaring yang palsu. Roh Nubuat menjelaskan dalam buku peristiwa halaman 162. Bila mana badai penganiayaan benar-benar melanda kita, kira-kira kapan? Kapan terjadi ini? Setelah undang-undang hari Minggu dipaksakan. Kemudian barulah pekerjaan malaikat ketiga berkumandang dengan seruan nyaring. Dan seluruh bumi akan diterangi dengan kemuliaan Allah. Itu seruan nyaring yang benar. Pada saat hujan akhir atau penyegaran dari hadirat Allah akan datang memberikan kuasa kepada umat Tuhan untuk memberikan suara keras dari suara malaikat yang ketiga. Itu bila mana hujan air sudah dicurahkan. Nah sekarang pada saat masa permulaan kesukaran, hujan air atau penyegaran dari hadirat Tuhan akan datang, menyediakan orang-orang saleh untuk dapat berdiri pada periode bela ke-7 terakhir dicurahkan. Jadi saudara pemirsa, bila mana sudah dikumandangkan undang-undang hari Minggu, terjadi apa? Aniaya. Pada saat itulah hujan air turun. Tetapi sebelumnya pada masa permulaan kesukaran itu, sebelumnya datang seruan nyaring yang palsu. Dikatakan this time period begins just after the national Sunday law reaches almost to the close of promotion. Jadi pintu kasih belum tertutup pada waktu itu, belum. At the time God's people who have already accepted the law to cry will pass the test of the. Jadi sebelum datang undang-undang pemaksaan hari Minggu, ada kebangunan yang palsu. Membuat dunia ini tidak menerima pekabaran seruan nyaring dan pekabaran 3 malaikat itu. Di sini disebut permulaan masa kesukaran. Permulaan masa kesukaran menimpa umat Tuhan adalah karena undang-undang hari Minggu mulai dipaksakan oleh negara secara undang-undang negara. Jadi pemaksaan hari Minggu itu sudah dipaksakan melalui apa? Undang-undang. Bila mana agama mengendalikan negara di Amerika, maka negara akan membuat undang-undang memaksakan penyucian hari Minggu. Jadi akan keluar oleh negara membuat undang-undang memaksakan secara undang-undang penyucian hari Minggu. Dan pada saat itulah dikatakan gereja sudah membuat patung binatang. Jadi kapan patung binatang dibentuk? Bila mana politik Amerika itu dikendalikan oleh agama. Bila tugas keagamaan dipaksakan oleh kuasa pemerintahan, maka gereja sudah membuat patung binatang. Sejak itu pemaksaan pemeliharaan hari Minggu di Amerika Serikat akan menjadi penyembahan kepada binatang dan patung binatang. Bagaimana itu bisa terjadi? Seruan nyaring yang palsu. Setan merangsang pikiran agar dapat menerima penafsiran yang salah terhadap Alkitab. Bagaimana itu bisa? Satu seruan nyaring yang palsu akan terjadi agar pekabaran kebenaran itu tidak berfaedah apapun
bila disampaikan. Yang palsu akan mendahului yang benar. Sebelum seruan nyaring malaikat ketiga disampaikan, setan menimbulkan satu kegemparan di badan-badan agama. Sehingga mereka yang telah menolak kebenaran akan beranggapan bahwa Allah menyertai mereka. Orang-orang dunia yang menolak kebenaran akan beranggapan bahwa seruan nyaring yang palsu ini adalah datang dari siapa? Datang dari Tuhan. Inilah strategi setan. Setan mempengaruhi orang banyak dengan penipuan-penipuannya. Yang pertama, penipuan pertama dibuat oleh setan memberi dasar kepada yakin akan ajaran spiritisme. Spiritisme apa itu? Percaya kepada arwah-arwah orang mati tidak mati. Itu spiritisme. Kedua, menciptakan suatu ikatan simpati kepada Roma. Jadi ada dua cara menipu, menciptakan simpati supaya tetap dihargai kehebatan daripada Roma. Melalui dua kesalahan, setan mengendalikan penduduk dunia ini. Dua kesalahan, two great errors. Apa itu? Kekekalan jiwa. Kekekalan jiwa inilah ajaran spiritisme. Kemudian sanda kesucian hari Minggu. Setan akan membawa sisi dunia di bawah penipuan melalui keyakinan terhadap dua kesalahan ini. Kekekalan jiwa dan kesucian hari Minggu. Dan oleh tiga kuasa ini dikatakan, Protestan Amerika akan mengulurkan tangan melewati jurang yang dalam untuk berjabatan tangan dengan spiritisme. They reach over the abyss to clasp hands with the Roman. Kemudian berjabatan tangan lagi dah dengan kuasa Roma. Jadi ada tiga kuasa kita lihat di sini, threefold union. Persatuan tiga kuasa ini disebut di sini yaitu Protestan, Spiritisme dan Katolik. This country will follow in the step of Rome, trampling on the rights of conscience. Akhirnya bisa memaksa hati nurani. Itu disebut dalam nubuatan Wahyu 16 ayat 13. Kita mengingat tiga roh najis yang dikatakan dalam Wahyu 16 ayat 13. Dan roh najis ini dikatakan adalah spiritisme, katolikisme, dan protestan. Tiga roh najis dalam Wahyu 16:13. Aku melihat dari mulut naga, dari mulut binatang, dari mulut nabi palsu, keluar tiga roh najis yang menyerupai katak. Kemudian Wahyu 16:14, roh-roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib. Mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia, mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Roh-roh setan pergi melawat ke seluruh raja-raja dunia, menipu mereka. Dan gerakan ini disebut gerakan universal, mempertobatkan dunia. Jadi gerakan ini digabung tiga kuasa, kepausan, Protestan, orang-orang dunia akan semua menerima bentuk kesalahan tanpa kuasa, dan dengan kekuatan spiritisme. Mereka melihat dalam persatuan ini ada pergerakan yang besar mempertobatkan dunia, dan menyebutkan itu sudah lama diharapkan akan ada damai, ketenangan selama 1000 tahun. Wah, ini. Jadi mereka mengatakan, kenapa merosot moral dunia ini? Mereka meratapi kejahatan besar di dunia ini, meneguhkan kesaksian guru-guru, pemimpin agama, pendeta-pendeta, bahwa kemerosotan moral disebabkan karena tidak menyucikan hari Minggu. Biarlah kemarahan yang ditimbulkan oleh orang yang menolak kesaksian mereka. Jadi orang-orang yang menolak kesaksian mereka, mereka marahi. Karena hari Minggu tidak disucikan, moral merosot. Sister White mengatakan, saya melihat tanda-tanda ajaib mengherankan. Reformasi yang palsu akan terus bertambah-tambah dan meluas. Pembaruan yang saya lihat itu bukanlah dari yang salah kepada yang benar. Jadi ada pembaruan moral supaya lebih soleh, lebih mengasihi, lebih manusiawi, lebih sehat, pergerakan kesehatan, kasih sama orang-orang miskin. Ini satu apa? Reformasi
agama besar-besaran. Tapi histori kata pembaruan yang salah itu bukan dah dari yang salah kepada yang benar. Karena ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya melawan akan Tuhan. Mereka akan mengadakan mukjizat penyembuhan yang luar biasa. Dan akan mengaku memiliki wahyu dari surga. Namun bertentangan dengan apa? Alkitab. Mukjizat terjadi. Kesaksian-kesaksian dan mengajarkan wahyu dari mana? Dari surga. Tapi tidak benar menurut apa? Alkitab. Salah satu poinnya adalah mengalihkan manusia dari hukum Tuhan, termasuk hukum hari Sabat. Setan alihkan manusia dari hukum Allah dengan membuat banyak mukjizat dan penyembuhan. Wah, jadi mukjizat yang dibuat oleh setan ini kelihatannya bagus dan manusiawi, akan tetapi diselewengkan dari hukum Allah. Akhirnya bukan disuruh menyucikan hari Sabat, tapi hari apa? Hari Minggu. Udah pemirsa, hari Sabat hukum keempat dilanggar. Yakobus 2 ayat 10 berkata, siapa menurut 10 hukum, mengabaikan satu bagian daripadanya, bersalah terhadap semua. Firman Tuhan mengatakan, tidak boleh satu hukum aja pun diselewengkan. Tetapi kebangunan rohani yang palsu ini meniadakan hukum hari Sabat. The word not be converted by the gift of tongues or by working of miracles, but by preaching Christ. Jadi sudah pemirsa ditegaskan kalau inilah satu kebangunan rohani mempertobatkan dunia. Dunia ini takkan bertobat dengan apa? Dengan karunia lidah. The gift of tongue. Tidak ada pertobatan walaupun dia berbahasa lidah. Atau by working of miracles. Pertobatan bukan karena mukjizat, tetapi bagaimana orang bisa bertobat? By preaching Christ crucified. Khotbahkan Yesus sudah mati bagimu tersalib. Bukan mukjizat yang penting, tetapi dunia ini ingin mukjizat, bukan firman Tuhan, bukan Kristus. Mukjizatnya apa? Karunia lidah, penyembuhan besar-besaran. Akhirnya apa? Tertipu semua dunia ini. Akhirnya mereka dipaksa menyucikan hari Minggu. Inilah satu contoh kebangunan rohani yang palsu. Ini disebut seruan nyaring yang palsu. Ada kuasa mukjizat besar-besaran, penyembuhan besar-besaran melanda dunia ini dan keajaiban-keajaiban yang lain melanda dunia ini. Dan akhirnya mengatakan, kenapa aniaya, kenapa kesukaran terjadi, kenapa malapetaka muncul, kenapa manusia mengalami kesengsaraan dunia ini sebagainya. Kenapa? Karena tidak sucikan hari Minggu. Jadi ini dibuktikan mereka dengan apa? Mukjizat-mukjizat. Tetapi tidak mengajarkan Alkitab dengan benar. Saudara pemirsa, inilah sebagian daripada seruan nyaring yang palsu. Berikutnya kita akan lihat kemudian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah diingatkan akan ada seruan nyaring yang palsu dibuat oleh setan dan 3 kuasa dunia ini, yaitu Katolik, Protestan, dan Spiritisme, membuat banyak mukjizat penyembuhan, teristimewa dalam penyembuhan penyakit yang aneh-aneh dan kuasa-kuasa keajaiban terjadi. Namun akhirnya dunia tertipu karena tidak menganjurkan penyucian hari Sabat, tetapi menganjurkan penyucian hari Minggu. Ini bisa terjadi penipuan besar-besaran oleh kuasa keajaiban daripada setan. Dan kami diingatkan mendahului seruan nyaring yang benar, ada seruan nyaring yang palsu. Dan dunia ini akan semua tertipu dan akhirnya mengikuti penyelewengan terhadap pelanggaran hari Sabat Tuhan. Tolong kami supaya kami melihat bahwa dalam waktu dekat ini kami akan melihat banyak mukjizat-mukjizat terjadi yang dibuat oleh setan, dan dunia akan heran dan mengakui itu seolah-olah berasal daripada Allah. Terima kasih Tuhan atas pekabaran ini, dan tolong kami untuk terus rindu melanjutkan pelajaran akan berikut. Inilah doa kami Tuhan, tolong kami supaya lebih sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan dan membuat tabiat yang bersih suci sebagai satu-satunya karcis kami masuk ke dalam kerajaan surga.
Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa bersyukur dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.